Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman di channel Dukun Mobil Nono. Ini kemarin kita kedatangan pasien Panther 23 yang kondisinya itu ngobos ya. Ngobosnya ya lumayan. Start pagi itu selang beberapa lama langsung keluar asap yang lumayan tebal, baik itu ditutup isian uli ataupun di selang pembuangan bawah. Jadi minta diturunkan mesinnya ya. Untuk memperbaiki hal tersebut diturunkan mesinnya. Biasanya permasalahan tersebut seperti umumnya ya pada liner, ring shaker ataupun shakernya ya. Oke, ini mesinnya kondisinya seperti ini. Stek start Panther yang baru datang kemarin 23. Ini mau turun mesin, dicoba dulu. Yuk starter. Hah? Ponggo. Coba panas ya dulu. Oke, sudah jelas. Langsung kita turunkan. Permasalahan ngobos itu sebenarnya hanya berasal dari antara liner dan ring shaker serta shakernya saja ya. Tidak ada yang lain. Jadi kalau ada kasus teman-teman semisal turun mesin tapi kok masih gagal, itu masalahnya di mana? Biasanya yang paling banyak itu masalahnya ada di linernya atau ring shakernya. Tapi kalau menurut pengalaman saya selama ini, kalau liner itu jangan beli yang abal-abal karena ukurannya pun kadang tidak standar. Jadi bila dipasang terkadang itu gap ring shaker terlalu lebar. Makanya kalau kita itu bongkar mesin, jangan sampai kita itu beli liner yang abal-abal. Pilihlah yang ori, baik itu merek NPR ataupun ori Japan. Setelah kita membongkar mesinnya, kita menemui hal yang mengejutkan teman-teman. Ternyata mesin ini ternyata belum begitu lama juga dibongkar karena ternyata linernya masih baru. Tapi ini shakernya ini cuil di dua bagian. Jadi shaker cuil inilah yang menyebabkan salah satu silinder bocor kompresi. Kemarin ketemu masalahnya itu pistonnya cuil di dua bagian. Jadi bagian ring shaker kompresi nomor 2 ini cuil, terus ring shaker kompresi nomor 1 ini cuil. Jadi ini akan menyebabkan menyebabkan kompresinya itu lolos karena dia nerobos lewat lubang ini, terus nerobos lagi ke sini. Kompresinya itu minim ada tapi ngobos, tapi tetap terjadi pembakaran ya. Tidak ngobosnya ya mungkin sekitar bisa mencapai 50% ngobosnya. Jadi asapnya menjadi tebal ya seperti ini. Nah ini kita ganti dengan shaker copotan 1 karena yang lainnya nggak apa-apa, jadi cukup ganti ring shaker saja. Dan ini untuk kita cek ya, kita teliti, ini linernya masih utuh, belum aus. Jadi kita pasang ring shaker saja dan ganti ring shaker 1 karena untuk linernya kondisinya masih seperti ini, tidak ada keausan. Kayaknya ya juga belum lama untuk turun mesinnya ya teman-teman ya, seperti ini. Nah ini sudah kita pasang semua shakernya, jadi kita ganti shaker 1 ya, bukan shaker baru ya, shaker bekas karena ini juga belum begitu lama. Jadi kalau diganti baru semua rasanya kok sayang, jadi kita ganti yang perlu saja. Oke, nanti akan kita tunjukkan teman-teman. Kemarin banyak yang tanya pemasangan ring shaker itu bagaimana ya urutannya. Di sini akan saya tunjukkan. Nah, menuruti request dari teman-teman kemarin yang minta bagaimana Kak pemasangan ring shaker yang aman, jadi ini kita tunjukkan ya. Jadi memasang ring shaker itu pada intinya ini kalau saya seperti ini. Jadi untuk ring shaker kompresi 1 dan 2 itu kita silangkan 180 derajat ya, ungkur-ungkuran, jadi berlawanan arahnya. Terus untuk ring shaker uli seperti ini, ring shaker uli tidak berlawanan tapi agak miring sedikit seperti ini. Tadi yang terpenting itu adalah ring shaker kompresinya. Ring shaker kompresinya itu berlawanan 180 derajat. Terus untuk gap ring shakernya 0,50 mm itu apakah aman? Aman saja selagi barang tersebut bagus dan ori. Ini untuk mesinnya emang tidak kita bongkar secara total teman-teman, dengan alasan apa? Efisiensi. Jadi yang penting kita cek metal jalannya, metal duduknya itu kan bisa dilihat ya.
bisa dilihat, dilepas terus kita pasang lagi. Jadi ketika bagus kita pasang lagi, lepas lainnya bagus kita pasang lagi. Jadi seperti itu. Jadi tidak kita bongkar secara total untuk alasan efisiensi, karena mengingat mobil ini juga belum begitu lama diturunkan mesinnya. Packing-packingnya juga kering bagian gigi timing, jadi tidak kita bongkar, aslinya tidak kita copot. Jadi cukup kita istilahnya turun mesin tapi tidak bongkar total ya, cuma seperti ini. Tapi ya nanti tetap akan kita bersihkan teman-teman. Jadi kondisi mesinnya dalamnya itu tidak kita bongkar total dan kita bersihkan, itu tidak. Tapi ya warna hitam uli itu tidak apa-apa, yang penting tidak hitam kotoran ya. Nah, jadi seperti itu dengan alasan efisiensi dan untuk mempercepat pekerjaan, dan tentu saja biayanya juga akan menjadi lebih murah kalau tidak bongkar total teman-teman. Nah, ini kita pasang cutter-nya, selanjutnya akan kita pasang cylinder head-nya. Untuk penter itu kita kalau packingnya itu kita lapis dengan tribon cair ya, tidak menggunakan gasket coklat, tapi untuk khusus penter saya menggunakan ini karena selama ini menurut saya lebih mantap dan meyakinkan. Tetapi ini hanya berlaku untuk penter saja ya, bukan untuk yang lain. Kalau untuk mesin yang lubang ulinya kecil-kecil terus packingnya itu berbahan dasar asbes, itu kita pakai selak yang warna coklat itu. Tapi untuk penter, khusus penter saja saya pakai ini. Nah, ini teksturnya lebih padat dan keras ya. Jadi kalau kena panas dia tidak leleh. Untuk tribon packing, lem packing merek tribon ini, untuk Panther 25 juga seperti itu, saya pakai ini. Kecuali kalau Panther 25 yang pakai packing head original yang made in Japan itu yang harganya 500.000, itu sudah ada lem tambahannya bawaan, jadi tidak pakai. Tapi kalau untuk Panther 23 atau Panther 25 yang pakainya pakai Isuzu Astra Indonesia, kita selalu pakai lem packing merek Tribon ini, Tribon cair ya ini ya. Setelah terpasang kita mulai membersihkan bodi mesin ya. Jadi biar pantas sedikit lah. Ya maklum ini mobil tua dan tidak bongkar secara total, jadi kita membersihkannya seperti ini. Kalau yang dalaman mesin kan emang sudah jelas bersih karena tidak kita lepasi semuanya. Jadi ini kita bersihkan dengan sikat, kemudian kita bensin sampai benar-benar bersih dan kelihatan pantas untuk dilihat. Kesannya kalau kotor banget kan nanti kan, wah ini turun mesin apa enggak ini kok kotor banget. Nah ini kita bersihkan mesinnya supaya nanti setelah mesin hidup itu tidak nemen-nemen ya, layak ya, seimbang dengan mobilnya lah. Perlakuannya tentu saja berbeda dengan kalau bongkar mesin total, itu beda. Malah ada ya yang permintaannya itu mesinnya dicat, itu kita juga mau saja. Tapi ya ada biaya tambahan untuk pembersihan secara total dan pengecatan mesinnya itu ada ya. Ya ini mesin sudah langsung kita naikkan. Ini tentu saja kita juga harap-harap cemas, tapi kita yakin dan optimis kalau nanti ini hasilnya akan bagus. Karena sudah kelihatan dari mana asalnya ngobos ya, ketahuan. Jadi kalau diganti baru pasti tentu saja semuanya akan menjadi normal lagi ya. Oke, silakan ditunggu saja, nanti akan kita hidupkan. Kita lihat bersama-sama hasilnya bagaimana teman-teman. Oke, ini mau kita starter. Starternya baru saja kita servisan, ganti upper tank karena sudah pada bocor semua ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mencoba starter untuk Panther 23 ini yang baru saja ganti shaker 1 dan ganti ring shaker. Yuk kita starter. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hasilnya bagus. Ini masih baru saja dirakit, jadi pipa nozzle-nya masih kosong ya. Cuma isa nih mang. Oh iya, saya pengen hasil kan. Kayak rotak. Iki wis digembos ketok mili ya, Mang. Ya ora.
bentar sampai metu. Guys, yo starter yo. Start yo. Sabar, masih kosong pipa nosonya ya. Nanti agak lama. Starter lagi. Sekali lagi. Ini akan langsung kita coba jalan sebentar setelah kita pasang kapnya. Oke dulur, ini kita coba jalan dulu ya. 33 km kemarin belum dipakai jalan saja, asapnya sudah banyak ya. Ini sudah hidup, terus langsung kita coba jalan. Semoga hasilnya bagus dan oke ya. Untuk tenaga saya rasa oke ya, nggak ada masalah. Suara mesin juga halus. Tapi biasanya kalau mobil Panther itu biasanya dinilai dari itu asap pembuangannya itu lur ya. Kalau banyak berarti perbaikan belum berhasil. Tapi kalau sudah tipis, uap uli itu berarti sudah berhasil gitu. Sampai di bengkel, yuk kita cek bagaimana hasilnya. Oke. Bagaimana tutup isan ulinya? Alhamdulillah sudah sembuh ya, nggak ngasap ya, sudah sembuh lur, nggak ngasap. Ini cuci mesinnya ya besok. Oke, jadi demikianlah perbaikan mesin kita secara simpel untuk mobil 23 ini. Yang sekernya ternyata pecah itu, ternyata setelah diganti seker ternyata sudah bisa bagus dan sembuh lagi. Walaupun kita pasang seker yang second, tapi hasilnya tetap bagus. Tapi yang penting ring sekernya baru semua. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Ini untuk perbaikannya ya biayanya cukup murah meriah, karena tidak bongkar secara total ya, cukup memperbaiki yang ngobos itu saja. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.